Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Lailia Hamidah, teman Visio Anda. Nah, teman Visio pernah ngalamin nggak sih lutut berbunyi ketika digerakkan, seperti saat bangun dari ruku atau bangun dari sujud, atau bahkan saat melakukan aktivitas olahraga seperti squat, naik turun tangga, dan lain-lain. Nah, suara ini pastinya mengganggu teman Visio ya, dan mungkin ada pertanyaan yang muncul di pikiran kita, what's wrong with my knee? Kenapa sih lutut aku bunyi-bunyi terus? Kemudian bahaya nggak sih? Nah, di sini kita akan coba bahas penyebab bunyi-bunyian di lutut dan bahaya atau tidaknya, serta cara pencegahannya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Yang pertama, bunyi-bunyian itu bisa muncul karena adanya kumpulan gas di sekitar sendi. Gini penjelasannya. Jadi ada gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida dapat menumpuk di sekitar sendi, sehingga membentuk gelembung-gelembung kecil di cairan sinovial. Jadi cairan sinovial itu semacam cairan pelumas di dalam sendi ya. Kemudian saat kita melakukan gerakan yang terlalu luas atau terlalu cepat, menyebabkan beberapa gelembung pecah dan menimbulkan bunyi. Kira-kira mekanismenya sama kayak kita buka tutup botol soda. Kenapa? Karena saat kita membuka botol soda, gas yang ada di cairan tersebut keluar. Push. Seperti gelembung-gelembung kecil dan pecah. Karena gelembung-gelembung tadi tidak bisa bertahan lama. Nah, sama seperti saat kita menggerakkan sendi, misal saat kita menekuk jari kita seperti ini, ada joint space ya, ada joint space yang menyebabkan tekanan di dalam sendi itu menjadi menurun sehingga muncul gelembung seperti botol soda tadi. Nah, jika bunyi ini tidak disertai nyeri atau bengkak, maka Anda nggak perlu khawatir. Yang kedua, karena ligamen dan tendon atau jaringan ikat yang ada di sendi meregang saat melewati tonjolan yang ada di tulang. Misal saat kita menekuk lutut, itu jaringan ikat meregang. Kemudian saat kita kembali ke posisi semula, otomatis jaringan ikat tersebut kembali ke ukuran semula. Nah, biasanya mekanisme ini yang menimbulkan adanya bunyi klik saat kita menggerakkan lutut. Biasanya didapati saat kita melakukan gerakan squat dan naik turun tangga. Next, bisa disebabkan karena posisi sendi. Misalnya tempurung lutut kita agak miring ya, nanti tempurung itu akan bergesekan dengan tulang paha. Nah, gesekan ini yang akhirnya akan menimbulkan bunyi klik atau popping. Kenapa posisi tempurung lutut itu bisa miring? Bisa disebabkan salah satunya karena adanya kelemahan otot pada otot quadriceps atau otot di paha depan. Selanjutnya bisa terjadi karena tulang rawan dalam sendi mengalami keausan atau terkikis ya. Nah, kalau tulang rawan ini sudah terkikis, maka akan sering terjadi gesekan antar tulang di sendi, yang nantinya akan menimbulkan suara krek-krek atau biasa kita sebut dengan crepitus atau suara krepitasi. Nah, kalau sudah muncul gejala lain seperti kaku, bengkak, kemudian ada kesemutan atau bahkan sampai mati rasa, Anda perlu waspada karena mungkin ini salah satu gejala radang sendi pada lutut. Segera konsultasikan keadaan lutut Anda kepada fisioterapis supaya Anda lebih cepat mendapatkan penanganan. Selanjutnya bisa disebabkan karena cedera olahraga, biasanya paling sering terjadi pada meniskus atau bantalan sendi yang fungsinya sebenarnya mengurangi tekanan pada sendi. Nah, saat meniskus ini cedera atau robek akan menimbulkan bunyi dan disertai nyeri yang sangat hebat, sehingga Anda sulit untuk menggerakkan lutut Anda. Oke teman Visio, jadi sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa salah satu indikator bunyi-bunyian di lutut itu bahaya atau tidak bisa dirasakan melalui adanya nyeri atau tidak. Segera konsultasikan ke tenaga medis jika dirasa bunyi-bunyian itu disertai oleh nyeri. Apalagi jika disertai bengkak, kemudian kesemutan, atau sampai mati rasa, itu teman Visio disarankan untuk segera konsultasikan ya. Kemudian kita juga akan memberi sedikit tips untuk mengatasi bunyi-bunyian ini agar tidak merembet ke permasalahan yang lebih serius. Yang pertama adalah melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas berat lainnya. Tujuannya untuk apa? Biar sendi kita tidak ketat atau tidak terlalu kaku, dan tentunya siap untuk melakukan aktivitas tersebut. Selain itu, melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga juga bisa meningkatkan sirkulasi darah di otot. Yang kedua, menggunakan foam roller
ya, gunanya untuk menenangkan atau meredakan gelembung-gelembung udara yang ada di sendi. Penggunaan foam roller ini mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman, jadi Anda disarankan untuk mengkonsultasikannya ke fisioterapis. Selanjutnya, teman fisio bisa meningkatkan fleksibilitas otot pada tungkai bawah, ya, misalnya melakukan peregangan atau stretching ringan. Nah, ingat, kalau otot paha depan atau quadricep itu memendek, nanti imbasnya adalah pada tempurung lutut kita. Jadi lebih banyak tekanan di situ. Tentunya nggak baik ya untuk kesehatan sendi lutut kita. Selain itu, teman fisio juga disarankan untuk memperkuat otot di tungkai bawah seperti gluteus, kemudian ada hamstring, ada quadricep. Untuk caranya, teman-teman bisa konsultasikan langsung ke fisioterapis masing-masing atau trainer masing-masing. Oke teman fisioterapi, sekian informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman fisio cepat berdamai dengan bunyi-bunyian di lutut ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.